Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, ini jumpa perdana dengan Deksa Channel ya. Kali ini saya akan membahas masalah dunia pergabusan ini. Dunia pergabusan khususnya yang pemula-pemula, bukan yang sudah mumpuni. Maksudnya mumpuni itu bukan mumpuni ustazah yang asli Cilacap, itu bukan. Mumpuni itu dalam arti itu mahir lah, atau boleh dikatakan itu mempunyai ilmu yang lebih luas dalam dunia pergabusan. Nah, ini kita membahas masalah pergabusan di dunia perlokalan, atau boleh dikatakan perawalan, atau bisa juga dikatakan permulaan, atau boleh dikatakan kita itu yang awam, yang awalnya itu belum mengenal betul masalah pergabusan. Boleh dikatakan lagi pemula. Nah, untuk itu kita yang sama-sama pemula, mari kita sama-sama belajar di bidang perikanan gabus. Gabus ini lebih tenarnya kalau zaman sekarang itu ada yang hias-hias itu cana-cana. Ada cana limbata, ada cana ya jenis-jenis cana, ada limbata, ada mungkin ya cana yang warnanya kuning itu mungkin cana emas mungkin itu, atau mungkin yang biru, mungkin ada yang biru, kuning, hijau, kuning, merah. Nah, itu cana pelangi itu. Nah, ceritanya begini nih, guys. Awal mulanya saya itu tertarik dengan dunia pergabusan itu dikarenakan saya itu merasa prihatin dengan cana-cana atau gabus-gabus yang ada di alam liar. Cana yang di alam liar itu banyak sekali pemburu-pemburu atau hunting-hunting yang super-super duper itu yang sering mencari gabus di alam liar. Nah, akhirnya kan gabus-gabus di alam liar itu kan lambat laun mulai berkurang. Perkembangan biaknya mereka itu terbatas, soalnya yang diambil jantan betina, akhirnya kan perkembangannya di alam liar itu berkurang. Akhirnya saya punya inisiatif lah, mencoba memelihara gabus. Lah, indukannya ini pun saya nggak tahu yang mana yang jantan, mana yang betina. Awal mula itu saya beli sama pemancing. Belinya saya beli seharga 200.000. Ini bobotnya mungkin sekitar 3 kilo ini. 2 ekor 3 kilo. Sekitar itu. Nah, saya beli 200.000. Berhubung ini yang mancing itu teman saya, ya saya kasih 200.000, nggak apa-apa lah. Hidup-hidup itu dalam bahasa Jawanya, hidup-hidup itu ya untuk menambah moral pemancing tersebut. Nah, kemudian 2 ekor gabus ini yang saya nggak tahu ini jantan atau betina atau mungkin janda atau duda, saya nggak tahu ini. 2 ekor ini saya masukkan ke dalam satu kolam. Nah, ke dalam satu kolam itu saya masukkan sekitar mungkin hampir 3 bulan lah. Hampir 3 bulan. Terus tiap hari saya kasih pakan itu daging ayam. Daging ayam itu saya potong-potong sebesar mungkin biji salak. Sebesar biji salak itu. Saya potong itu, saya kasih makan pagi sama sore. Pagi dua biji, sorenya saya kasih 2 biji. Jadi masing-masing itu mendapat 1 biji. Dagingnya itu segumpalan biji salak maksudnya, bukan biji-biji yang lain. Nah, setelah itu kan lama, udah hampir 3 bulan itu saya tengok, saya tolah-toleh, saya lihat, saya selidiki, ternyata belum ada penampakan. Saya pikir ini mungkin di dalam ini bisa juga ini janda semua atau mungkin duda semua, saya kan nggak tahu. Karena saya nggak tahu karakternya hewan gabus ini, yang jantan seperti apa, yang betina seperti apa, bentuk fisiknya pun saya nggak tahu. Yang penting 2 ekor tak masukin. Nah, lepas setelah 3 bulan lebih kok ada penampakan telur di atas. Nah, berarti di dalam ini si gabus ini ternyata janda sama duda lah. Terjadilah pernikahan di dalam ini. Nah, akhirnya kan terlihat telur-telur itu. Malam hari saya lihat telurnya udah kelihatan itu 3 bulan usianya itu. Telurnya itu nempel di ganggang lah, atau tumbuhan air itu nempel. Terus malamnya saya lihat, paginya tak tengok kembali kok sudah lahiran itu, nggak tahu bidannya juga dari mana.
bersalinnya di rumah sakit mana, pokoknya sudah ada gitu aja penampakan hewan-hewan kecil itu. Tak pikir awalnya itu kecebong, tapi setelah tak amati kok induknya di bawahnya itu kok nggak makan, berarti oh ini berarti anaknya. Nah setelah itu saya browsing lah, saya lihat di YouTube, termasuk di mana-mana itu saya lihat itu ternyata itu banyak yang harus memisah. Jadi dipisahkan antara si anakan gabus ini, kalau dalam bahasa Jawanya atau dalam bahasa Cilacapnya itu bayongan, mungkin lebih benarnya itu buraya. Nah saya pisahkan dari induknya, katanya biar cepat perkembangbiakannya. Jadi si jantan betina ini sih ya sudah terjadi pernikahan tadi, dia akan berhubungan lagi hingga nanti akan hamil lagi. Yang betina itu hamil, nah kemudian hamil itu bertelur. Nah kalau habis bertelur kan kemudian beranak lagi ya, seperti itu. Harapannya ke depan ya bisa sukses lah. Nah itu ya untuk teman-teman yang pemula model saya ya gini lah, saatnya kita belajar bersama. Untuk para senior yang lebih ahli dalam dunia pergabusan ya diharapkan masukannya lah, kasih komentar yang membangun, gimana sih caranya kok harus seperti apa gitu kan. Yang senior itu kan memberikan yang kepada yang pemula-pemula seperti saya dan rekan-rekan lain yang mungkin menonton video ini, ya intinya berikan masukan yang membangun biar kedepannya dalam dunia pergabusan, dunia persilatan gabus ini semakin jaya, semakin abadi. Intinya sukses itu berawal dari kemauan. Kalau kita mau sukses tapi tidak mau, ya padha wae ngapusi rek. Iki cara wong wetan, nek carane Banyumas ya padha bae ngapusi, padha bae ngelombok. Intine nek kepengin sukses harus ada kemauan. Kemauan itu dalam bentuk seperti apa? Kemauan, contoh, kita mau sukses, ya kita harus mau. Sukses apa? Sukses dalam pergabusan. Kita harus mau bergelut di bidang pergabusan. Saya kira cukup sekian omong-omong ini dengan kawan-kawan semua. Ya, tolonglah dibantu like, subrek, dan share lah. Ya, komentar-komentar ya kita saling sharing komentar. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah menyaksikan video ini. Semoga dunia pergabusan semakin jaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gabus mania.